sudah mulai hari ini loh. Akhirnya episode Salmon Mentah hanyalah kami berdua. Ini episode quality time. Itu dia loh, baik. Tapi memang iya, kayaknya di season 3 ini Omega 3 please expect a lot of Salmon friends. Yeah, that's true. To come over the podcast. Yeah. Karena kayaknya seru aja sih lebih kayak gitu. Yeah, and speaking of friends, today's topic we're going to talk about friendship. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah tongkrongan kami. Bukan tongkrongan pecundang. Kemarin tuh ada yang nanyain gue kayak, kalian tuh kalau misalnya podcast ada program papernya gak sih? Pasti kalian bacot doang. Terus kayak, gimana ya? Kita gak se-expert itu lagi teman-teman. Bukan gak se-expert itu ya, cuma kayak kita butuh struktur ya masih ya Besti. Jadi untuk ada pacuan dan pegangan itu penting. Benar. Makanya ini judulnya tongkrongan kami. Bukan tongkrongan pecundang. Pecundang ayo bersama kami. Fun fact itu kan lagunya 27 bulan Mei. Ya kan lagu kayak gitu. Ulang tahun Omat. Itu betul-betul tongkronganku. Senang deh abis episode yang pertama kita udah ngejelasin tentang bahasa-bahasa tongkrongan kami. Jadi kayak enak banget lagi bisa kayak bisa kayak nyeplos-nyeplos aja. Bener, sekarang Omega 3 juga udah looped in. Iya benar, Omega 3 sudah masuk ke dalam tongkrongan kami. Betul sekali, sebenarnya dari awal juga udah pernah sih ya. Maksudnya udah pernah kayak dari awal Salmon Mentah ada, memang Omega 3 sudah di tongkrongan kami. Tapi sekarang lebih dalam lagi ya, wey. Itu dia. Dan juga sebenarnya topik ini juga lucu juga sih kita bahas di Salmon Mentah karena kayak hubungan dunia universe salmon ini is all about friendship. Benar. Dan juga community. Itu dia. Yeah, we're going to talk about friends karena again kayak banyak banyak yang nanya juga lately. I think kayak how did you guys meet? Kalau zaman dulu kan kita selalu bilang kayak ini pertemanan gimmick, sama tuh nggak temanan beneran, pertemanan gimmick aja demi kita punya podcast. Terus abis itu kayak ternyata ada yang kayak gitu. Nggak tahu ya teman-teman ya, nggak tahu ya. Jorvi, aku nggak kenal. Asal nyebut aja. Sorry. Asal nyebut. Nggak tahu. Ya, tapi kayak terus kayak season 3 banyak teman-teman dan gue juga lagi di fase dimana kayak gue lagi kerja sama banyak teman-teman juga, which has been really really fun and like very rewarding. Which leads me to this statement yang pernah gue dengar beberapa tahun lalu, kalau you are the mean of the 5 people closest to you. Artinya kamu adalah rata-rata dari atau hasil gabungan dari 5 orang yang terdekat sama kamu. Iya lagi. Tadi ya banyak. Iya lagi. Coba. Oke. 5 orang deh. Paling sedikit 5 orang di sekitar lo yang menurut lo mempengaruhi lu banget. Dekat ini tuh kita mau ngukurnya gimana, frekuensi waktu kayaknya frekuensi gue tuh ada 2. Kalau mau kayak frekuensi waktu yang kayak gue sering ketemu tapi nggak deep relationship-nya, sama ada yang kayak memang kayak udah long term, udah lama banget, tapi kayak ketemunya mungkin kayak nggak sesering yang lain kayak gitu. I think it could be both karena kayak closeness juga kan depends atau enggak kayak orang yang udah dianggap teman kali ya, yang kayak bukan teman dekat ya, acquaintance. Oke. Yang paling dekat aja kita berdua kali ya. Boleh. Gue tuh ngeliat ada di TikTok beberapa kali. Kenapa Aries dan Leo itu sangat cocok? Itu dia. Halo Aries. Itu dia. Halo Leo. Aries itu tuh energinya tuh memang lebay.com. Nah, aku pulang. Dua. Crazy. Leo itu pasti energi tuh enabler. Jadi kayak makanya crazy. Itu dia. Makanya kayak pasti mereka tuh kayak saling gayung bersambut gitu. Oke. Gitu lah.
Tapi orang tadi lucu banget. Ini kejadian tadi pagi. Gemat kayak, wah cat panjang lebar rating. Oke udah deh gue stop, lo udah capek kan sama yearning gue. Yearning gue. Terus gue kayak, oh gue mau terima sayang sama lu padanya. Terus gue kayak kedengeran lagi nada lo bilang gitu. Sayang sama lu padanya. Abis kayak gitu gue beliin kopi. Terus Gemat kayak, oke gue transfer. Terus gue kayak, udah nggak usah. Aman aja. Terus habis itu gue kait-kaitin sama yearning dia lagi. Karena gue tau banget abis dari situ dia akan balas apa. Terus kayak bye. Aduh gawat. Itu Oke, Aries Leo. Tapi gue so far kalau kita ngomongin tentang zodiak ya, Hai Guf. Leo, gue tuh dulu nggak punya banyak teman Leo. Kayak even kayak di that is a compliment for me. Itulah Leoku muncul. Itu dia, karena kayak dulu aku sempat mencoba. Tapi memang tidak nyambung saja, jadi nggak apa-apa ya. Apa. Cuman gue baiknya sama Sagi, jadi sesama. Kayaknya gue tuh api-api chaotic energy yang butuh dukungan chaotic dari mereka juga gitu. Benar. Iya, karena Aries kayak gitu sih. Iya, Aries tuh kayak gitu lebih dia tuh butuh apinya tuh disambut gitu loh tipenya gitu. Apinya perlu dikasih bensin. Orang kedua yang gue paling dekat of course Omat. Nah kalau di situ bukan energi apinya yang disambut tapi egonya saling menyambut satu sama lain. Tapi Gemini itu kan Omat Gemini ya. Iya. Gemini itu adalah the Aries of the air sign. Jadi kayak masa keras kepala dan egonya tuh mirip. Iya. Gue tuh sama Oma tuh lumayan gayung bersambut di situ. Jadi kayak kalau kita keseringan pasti salah satu dari kita sakit aja gitu. Kalau stres aja gitu. Karena kayak ego masing-masing kayak disambut gak ada yang kontrol. Biasanya gue yang kontrol kayak guys stop. Itu dia. Karena kalian gas abis itu gas terus gas terus. So crazy. Yang ketiga orang terdekatku pacarku. Of course. Kayaknya kesamaan apa ya yang gue agak mirip sama dia tuh kayak ceplas-ceplos kali ya. Ceplas-ceplosnya terus unfiltered thoughts mungkin ya kayaknya. Aduh si teh. Itu dah. Terus orang terakhir yang paling dekat sama gue sekarang baru 3 itu baru 3 ya? Jordi. Gue tuh setelah gue pikir-pikir gue berkurang juga sih orang yang deket banget sama gue. Mungkin orang ini orang ketiga ya? Enggak, kan udah gue, Omat. 4 itu tuh adalah Gavi. Gavi kayaknya ya. Gue lagi sering main sama Gavi, sering ngobrol sama Gavi. Belakangan ini juga lagi sering ngobrol sama Monica. Sama Monik. Jadi kayak perpaduan yang cukup imbang antara earth sign, air sign, dan juga fire sign. Tapi kayaknya gue lagi condong mendekatkan diri ke banyak earth sign kayak biar gue kayak Gavi itu apa ya? Taurus. Oh, dia sama seperti Dimski. Iya, makanya sebenarnya sama persis. Kayak same people, different fonts. Sebenarnya kayak gue sama Omat juga kayak we bond over the fact that we have like the same Taurus moon. Oh iya tuh. Banyak Earth. Banyak tahu kayak lo ada Taurus moon, si Omat ada Taurus moon. Itu Taurusan, Gavi Taurusan, Monik Virgo. Jadi kayaknya gue memang lo dipaksa grounding. Gue dipaksa grounding, which is bagus. Itulah aku harus banyak grounding. Itulah. Kalau lo? Kalau gue, obviously lo, Omat, Ame. Menurut gue ya, Omat meskipun dia Gemini, gue menganggap dia fire sign. Bodoh amat. Menurut gue dia because Gemini is like the Aries of like the air sign. Gue menganggap dia fire sign. Dan dia Leo rising juga. Itu dia. Makanya kayak gue tuh sama dia tuh kalau apalagi kalau udah urusan olahraga, bahaya toksik. Kita berdua kalau lagi olahraga bareng tuh toksik masalahnya. Sumpah, gue tuh kayak dude, gue tuh ya, jadi gini, kan Emma lagi 75 hard and like I love the fact that like she's doing this like fitness dan kayak otot journey.
gue tuh kayak setiap mereka ngobrol, gue tuh selalu diem aja. Karena kalau misalnya gue diajak terus gue ikutan, yang ada tuh gue juga pasti bablas kayak Omat. Ngerti? Tapi udah kita bahas lagi. Sebenarnya berdua kayak kelas yang ini Omat bisa ikut sih. Bisa. Cuma toxic banget. Masalahnya kayak Omat tuh bisa kayak nih kejadian kemarin. Jadi kan gue tuh Ini body fit. Gue tuh tahu karena gue lagi 75 hard. Jadi kayak penting banget gue buat progresif sama buat gue deload. Jadi kayak gue nggak bisa terus-terusan angkat berat. Di body fit itu karena kelasnya enteng, mau gue angkatnya enteng aja. Gitu. Yang penting gue kayak repetisi kayak biasanya gue misalnya cuma 4, sekarang 6 gitu kan. Tapi lo tuh yang kecil aja. Enggak dong, ada Omat 12 yang minimal. Omat, gue kayak Omat, gue baru kayak, apa yang gue lakukan? Gue angkat 12. Emang, untung kau tidak cedera kau Bam. Itu, untung gue, jujur gue kayak, oke, untung selama udah seminggu ini gue gak cedera. Tapi itu ya, hati-hati berteman dengan Omat. Aku cuman warn kalian. Tapi kemarin kita olahraga sama Janet. Iya. Kan dia tuh, I think she's like the opposite of like all these like programs. Karena dia lebih kayak, aku olahraga di rumah, aku mindful. Aku kalau misalnya mau nge-gym cari tuh 2 jam. Iya, mau cari semangat tuh aku cari-cari lagu dulu. Which I think is like, I think that's the best sih menurut gue. Karena kayak you could just like really take your time dan kayak ngenalin kayak yang enak di badan lo kayak apa. Betul, itu udah paling bener sih. Sometimes you also need the push. Betul. Ya, tapi nggak setiap hari ya, Bay. Iya, itu dia. Gue tuh 3 hari ini tuh lagi break karena flu kan. Jadi kayak kemarin gue paksa gue olahraga, ternyata badan gue masih gak enak. Hari ini gue nggak olahraga, besok kayaknya juga gue enggak. Nextnya gue kayak gue sumpah minggu ini tuh gue kemakan ego untuk ajakan temen sih kayak kelasnya yuk gitu. Itu juga bahaya karena lagi seru kayak biasanya gue sendiri, sekarang mau temen-temen kayak anjing seru banget kayak gitu, ternyata hati-hati ya teman-teman. Anyways, lo selain Omat gue Omat lo Ame somehow. Jadi kayak ini LDR friendship banget ya. Kau lihatlah di belakang ada Wednesday ya. Kayak asal muasal aku bisa yapping seperti ini adalah sama Ame. Dan I think Ame and I are like both going through the same phase of like having a crush. Itu dia. And like we're yearning and like this is the first time that she's like single, dan kayak gue juga lagi single, jadi kayak oh my god we're single at the same time, like that never happens. Jadi kayak itu dia seru lagi seru banget. Terus siapa lagi ya? I think like lately siapa lo, Bay? Ya kalau misalnya WD ya 7 orang itu. Dari 7 orang itu tapi dari 7 oke. Dari 7 gue deket bangetnya sih kalau fangirling sama Sasa. So I guess that's that. Cuman kalau misalnya deket in terms of like person to person, I would say Nadia. Tapi when it comes to like random thoughts, it's a Goopy. Jadi kayak ada there's just like something from someone gitu. Tapi I guess sekarang banget sih I would say Nadia. Meskipun dia lagi sakit sekarang. Semua orang sakit aja. Iya, ini kita berdua sebenarnya ada kayak virus-virus di dalam kita ya. Itu dia. Tapi kita virus viral. Thank you. Inilah energi salmon. Itu dia. Ini tuh sebenarnya salah satu dari badan kita tuh ada yang gak enak. Tapi kita tetap melakukan ini. Coba. Okay. We talked about the 5 people closest to us. Well, kalau dari lo, walaupun kayak kita tuh agak orang yang sama different font, tapi lo tuh friendship style lo kayak apa? Gue aku kan I think this is also an Aries trait. Kok ngomongin pertemanan jadi zodiak ya? Udah, sorry ya. Tapi gue tuh gampang banget lupa orang. Ngerti? Jadi if we don't jadi kalau misalnya gue udah ngerasa it's so easy to cut you off gitu kan. Jadi gue sangat all or nothing lagi tipe temenannya. Karena kayak kalau emang gue udah nganggep lo temen gue,
then I would do anything for you gitu. Dan kayak I would like support you meskipun lo delulu, meskipun lo salah, ya gue akan bentak lo lagi kan. I'm also quite a bully, I could be when it's needed. Betul. Tapi kayak ya kalau misalnya lo, gue udah kayak gue vibe banget nih sama lo, kayak I know you got my back, then I will have your back literally forever. Mungkin gue cara bonding sama temennya juga lebih maskulin in the sense that like gue bond with people through activity. Okay, yeah. Tapi ya of course my feminine side pasti adalah kayak misalnya kayak curhat, lalala gitu. Cuman kan gue kalau misalnya lebih sering ketemu itu gue lebih appreciate. So I guess like tipe temenannya kayak gitu. Iya. Kalau nggak ketemu udah lama banget nih misalnya ya. Lupa maksudnya. Kayak gue tuh tipe temenannya yang kayak misalnya gue temenan sama orang SD ke SMP, dia beda SMP gitu sekolahnya, itu gue udah nggak consider dia teman lagi karena udah nggak ketemu. Gue ngerasa kayak lo irrelevant. Iya. Perbaik. Gue tuh dulu orangnya tuh low maintenance friendship gitu, jadi gue tetap kayak orang yang lama gue nggak ketemu gue jadiin temen. Tapi sekarang kayaknya hampir mirip, kayak apa ya, the way I see friendship tuh dulu tuh awalnya gue kalau feminine maskulin tuh dulu gue feminin banget. Jadi gue bisa kayak nggak ketemu 3 bulan tapi kayak gue selalu curhat sama orang ini. Sekarang tuh agak lebih maskulin karena kayak mungkin setelah resign ini ya, gue melihat pertemanan tuh sebagai companionship hidup juga gitu. Jadi kayak gue kalau temenan sama lo, gue harus bisa enjoy some parts of life together with you gitu lah. At least kayak misalnya, oh gue lagi pengen makan ini, kayak gue ngajak lo makan bareng sama gue tuh seru gitu kan. Bener. Atau kayak bisa diajak activity bareng, bener. Apapun itu ya, activities kayak dalam kehidupan ini. Gitu sih. Tipe. Tapi dulu gue low maintenance lagi. Gue tipe yang kayak, iya gue tau lo ada temen yang kayak di negara lain tapi kayak bener, tapi kayak masih curhat kayak gitu. Maksudnya I still consider them friends, tapi kayak gue nggak maksudnya jadi kayak nggak hubungannya tetap baik, tetap kayak ngobrol apa segala macam. Kadang gue suka nggak buka dia kirim reels ke gue, sorry banget. Baik banget grup DM gue. I'm sorry girl. Sorry girl. And also like you got back with your ex. And I have to hear that from our other friend. Like what the fuck? Oh my god, Tia. Dan dia nggak datang ke Indonesia emang. Crazy. Anyways. Tapi itu nyambung juga sama values. Ya kayak maksudnya kayak kalau udah beda-beda itu gue udah gak bisa banget lagi. Nggak bisa. I can't, like we can't escape the crazy. We can't escape the fact that like people grow, they can grow together or they can grow apart ya. Maksudnya beda ya, kayak maksudnya even misalnya kayak ada kayak gue sama lo kayak mungkin core value sama tapi kayak ada beberapa values yang lain different. It's okay kayak gitu kan. Cuman ini kalau core value aja kayak yang paling mendasar sebagai manusia sudah berbeda, agak sulit ya temenan. Iyalah sulit. Kayak banyak banget lagi kayak gara-gara kejadian kemarin kan juga kayak banyak yang losing friends. Literally kayak because of the socio-economic state of this world, banyak banget orang-orang jadi kayak oh my god, true colors-nya mulai kelihatan gitu-gitu. Jadi kayak itu dia. And I think like growing, maksudnya dengan sekarang juga akhir-akhir ini, iya karena orang mungkin sekarang udah lebih kayak rajin berpendapat kayak gitu kali ya di sosmed ya. Jadi kadang kayak ada banyak banget insiden di mana kayak gue misalnya ngelihat sesuatu terus gue kayak terus gue bisa kayak kirim ke Omat sama Gemat kayak kok I don't feel good about this, kayak gitu kayak ayo recheck dong guys gue bener gak kayak rasanya terus misalnya Gemat atau Omat iya lagi tuh gue kayak oh fuck thank god kayak gitu kayak oh nice kayak gitu. Cuman ada juga ya insiden dimana kayak kita ngobrol sama teman yang terus kayak ternyata core values-nya beda gitu terus kayak oh damn. Tapi better sooner than later sih. Bener. That's what we got from karena that kayak friendship itu kan investment kayak time, energy, ya gak sih, hati. Just like any relationship really. Bener. Jadi kayak kalau ini sih ngomongin friendship style, gue tuh dan mungkin agak nyambung ke nextnya, gue tuh teman-teman dekat gue harus di tipe
yang bisa menerima kalau misalkan energi gue lagi drop. Oke. Itu. Dan gak masukin ke hati. Iya. And also, tau gak sih, gue tuh gak, cara gue tahu gue bisa temenan sama orang atau enggak, itu kayak apakah energi lo draining bagi gue atau enggak? Itu kayak apa namanya? Gue bersyukur banget ya, kayak bertahun-tahun ini gue temenan sama lo sama Omat. Mereka berdua adalah tipe yang gue pernah 2 bulan energi gue drop terus. Mereka tidak meninggalkan gue. And I'm grateful for that. Tapi kayak gue tuh karena gue tuh tipenya kayak gitu, kayak my highs are very high, my lows are very low. I'm trying to work on it. I'm trying to work on the balance gitu. She's putting in the work. I'm putting in the work kayak gitu. Tapi ada momen-momen dimana kayak sempet yang berapa hari lalu tuh gue kayak gue sampai ngepost di close friends kayak guys entar dulu ya, gue energi gue lagi low, ntar besok pagi gue catch up with all the chat. Dan asli besok paginya gue kayak satu-satu gue bales, gue like. Iya asli, parah banget gitu. Sampai terkadang, ini kemarin kayak terjadi deh, pokoknya gue kayak bisa ngebaca gitu energi lo yang kayak emang lagi gak ngebales, oke begitu gue aja take over. Kalau itu kayak kemarin siapa ya, Monica nanya kayak guys gini kayak terus nge-tag lo, gue kayak lo gak balas, gue kayak mau lo jalan duluan. Gue akan mewakilkan lo jalan duluan. Oh, ini yang semalam ya? Iya, kan gue tau lo pasti kayak ribet karena lo lagi sama Feba sama Gavi kan. Iya, terus gue tuh tipe yang kalau badan fisikal gue lagi gak enak badan, energi gue drop langsung. Oh ya. Jadi kemarin juga pantesan Simon, kau tadi mau kau jemput aku di Cilandak. Anjing, sorry banget Mon. Gue kayak sorry banget. Iya. Terus kayak, tapi kalau kita jalan dari lu jemput gue, lama sih. Kita nyampe jam 8 sih. Iya sih. Tapi aku dekat. Ya dari Cito sih. Gue kayak apapun itu ya udah. Iya, it's fine. Sorry Monica, love you. Love you. Oh my god, tapi gue Oke, ya lo tadi energy draining, bener. Dude, okay. There's this the cost of community is inconvenience. Bars. Okay? Gue baru baca soalnya somewhere. Jadi harga yang harus lo bayar untuk punya komunitas adalah merasa kayak lo direpotin. Tapi that's when you really appreciate like someone being there as your friend. Karena lo kayak sacrifice being repot, lo sacrifice your energy, lo sacrifice your, I guess like a shoulder to lean on gitu. Iya, betul. For a sense of community gitu. Makanya hidup tuh bakal lebih mudah ilusinya kalau lo sendirian, tapi you will not be able to survive alone. Iya. Wah, daging itulah. Kayaknya hal yang paling kelihatan banget kalau gue tadi pas lo ngomong gue langsung keinget adalah pas kita lagi siap-siap untuk kawinannya Takis. Itu kayak a real friendship, dynamic banget, kayak iya loh. Tasya datang buat rambut elo, terus gue lagi berusaha dengan rambut gue, Omat bantuin rambut gue, terus pas lagi di sana gue foto-fotoin kalian. Jadi kayak itu hari itu benar-benar friendship dynamic banget sih. Makanya pas pulang kita masih ada energi untuk bikin TikTok. Iya, maksudnya kayak it's draining tapi kayak somehow like you're fueling up each other gitu. Iya, betul. That's what I really appreciate about my friendship sih sekarang ya. Karena tadinya tuh gue ada aja yang kayak temenan tapi kayak aduh, masa gue temenan tapi gue gak datang ke birthday party-nya gara-gara gue misalnya kayak lagi kenapa gitu. Tapi kayak now I guess gue ngerti saat ada understanding kayak gue lagi mager nih misalnya. Terus kayak ya kalau misalnya lagi drain gak apa-apa sih, gak usah datang. Cuman kayak sekarang gue lebih kayak I wanna show up for my friends. Iya benar, gue tuh semalam ya kayak pas gue lagi, aduh ya ampun, gue sampai cerita sama lu kan, ini satu badan gue rasa kamu runtuh mat, kok ngilunya bisa kayak gini ya. Terus gue mati kayak ini lagi ada virus yang kayak covid tapi bukan covid iya ini kayak gue bener-bener kayak pinggul gue sama Mechicha ngilu coy satu badan. Gue kayak kok bisa gini ya mat. Nah itu dia. Tapi pas gue lagi kayak gathering up the courage, dan memang kemarin kita harus kerja anyways kan, jadi kayak mau kerja, gue tuh sampai kayak I feel like
badan gue mau runtuh sekarang, tapi kalau gue ketemu sama temen-temen gue pasti gue feel better. And I did gitu. Gue pulang kayak enak banget, gue tidur semalam kayak enak banget langsung gitu sih. Slay. I love it. I loved last night karena gue meskipun ya gue nggak tahu lo sadar atau enggak ya, lo tuh ke toilet, gue tuh langsung social battery 0, gue pindah gue pindah kursi karena Omat kayak gue mau foto ini dong, Febo sama Gavi mau ngonten whatever gitu kan, gue pindah ke kursi sebelah Monica, ngobrol, aduh 0 banget lagi nih gue, terus gue main HP, terus gue pindah ke meja di belakang. Oh itu. Itulah kami. Powerbank untuk each other ya. Itulah. Jadi kayak itu gue lagi ke toilet, gue harus tahu apa yang terjadi. Itu kan terpaksa ke gue makan dairy semua alergi. Wah bergoncang lah perutku. Aduh. Inilah alergiku demi kerja, tapi gak faf ya. Seru. Enak kemarin. Masih terpikir aku dengan si Trashless Shays itu. Next kapan-kapan kita kalau mau ke Bebop boleh sih ke situ dulu. Iya. Dessert aja. Guys, dessert aja sama kopi. Kita belum mencoba kopinya. Ada nggak ya? Ada kemarin. Ya, oke. Slide. Anyways, non-negotiables when it comes to friendships. Selain tadi ya, gue kayak non-negotiable gue adalah kayak lu jangan baper kalau gue energi gue lagi low. Dan kayak maksudnya ada tipe-tipe orang yang kayaknya pas awal kita deket banget, lu gue sama Omat, kita tuh gue tuh sempet ngomong kayak energi gue lagi 0 nih. And ada pertemanan gue yang lain ketika gue ngomong kayak gitu, they just stop inviting atau kayak stop communicating. Tapi gue tuh ingat Omat sama Gemma tuh selalu setiap kali lagi pergi atau mau jalan-jalan tuh selalu kayak emang ada energi nggak hari ini, kalau ada datang ya gitu. Gue inget banget tuh masa-masa literally kayak intro kalau mau teks di grup tuh adalah ada energi nggak hari ini? Gitu. Terus gue biasa kayak kalau udah nggak balas kayak 2 jam udah tuh Omat sama Gemma udah tahu oke, bye. Kita jalan. Itulah Kumei. But tapi non-negotiables gue yang lain tuh apa ya? I think like kind candor kali ya, anjay. Apa tuh Kak? Itu artinya kau yes, jadi kau jujur apa adanya dengan kindness kayak gitu, karena gue tuh appreciate banget momen-momen dimana kayak misalnya teman-teman gue tuh bener-bener kayak let me hold your hand when I say this, Emma, iya lagi gitu. Itu baru terjadi lagi gue sama Om. Iya, apa gue tahu ini kita bisa di-spill nggak? Bisa. Oke. Ini yang kemarin lo sama Mat Kecibel. Jadi dia datang yang gue shoot lirik video kan. Kita kan editing day kan. Iya. Ya basically Omat datang gitu. Dia tuh habis ngepost di Instagram, di close friends lah. Pokoknya dia habis ngepost kayak guys, I'm in my bla 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 era. Gue akan dadadadadada. Gue kayak gue enggak akan komen di Instagram. Gue akan diemin aja. Kayaknya waktunya kurang tepat. Nah, dia datang ke Cibel. Gue bilang dia mengungkit itu lagi. Iya, karena gue kan sekarang lagi gue kayak I don't know if this is too harsh atau gimana. Cuman I've been wanting to say this ya Omat. Gak semua perlu dilabelin dan semua harus di era-erain. You can just live. Kau kayak crazy. Makanya dia gitu. Soalnya gue pas ngeliat postingan itu, gue tuh kayak ada perbincangan serius apa ya yang gue skip gitu kan. Sebelum lo datang, gue lagi beli apa? Fabio. Gue kayak gue pas baca ada sesi ini. Iya, dialah dengan semua fantasinya dan semua kompartmen hidupnya. Kayak menurut gue tuh gak semua butuh dikonsepin. Terus dia bilang apa? Gemat. Gak semua butuh dikonsepin tuh. Itu just leave that for work. Like your life doesn't need that. It's fine. Your life tuh gak perlu ada campaign face ya. Gak perlu lah, lo gak perlu dicat ke AOL gitu. Gak perlu.
produksi malah gitu. kadang hot take kehidupan tidak perlu branding ya teman-teman. You can just be. Yeah, Kayak you can just live. kok lu sekarang lagi kayak gini sih, terus kayak I just like it. Yeah, exactly. Gitu. Oke, you live, girl. Exactly. Terus Ya udah, terus kayak dia bilang, Momon juga bilang gini lagi ke gue. Gue kayak, lu temen satu udah bilangin, kagak didengar. Temen kedua udah. Nah, itu dah. Ini kayak kita sesi ngomongin amat ya. Karena masih dia ada di sini tapi dia tidak ada. No way. Enggak apa-apa. Dia lagi berjuang. Semangat semangat sayang. Jadi gue tuh kemarin tuh sempet pas sebelum olahraga sama Omat, dia dan delusi dia again, of course. Gue tuh kayak, ini sekali kali ya gue ngomong kasar kali sama dia ya gitu kan, gue mikir. Dia kayak nggak ada yang prit offside sih, tapi gue suka kayak, kalau kau masih kayak gitu, ini tentang itu lagi. Kalau kau masih kayak gitu, gue bilang sama dia, kalau kau ya kemarin, kalau kau nggak dengari kami ya, ini kita udah gampar-gamparan, udah berantem gitu. Terus udah gue gampar lu. Aku tuh takut kalau aku sampai digampar sama dia. Si Monica pas denger kayak anjing apa nih gitu. Gue kayak sumpah, terus dia kayak terus dia ngomong kalau gue udah sekali 2 kali ditegur sama teman gue masih nggak dengerin, itu gue kayak gue udah offside. Ya, itu dia abodo. Jadi elu lah mabuhay. Jadi elu lah orang kedua yang negur dia, jadi makanya dia stop. Dia stop dengan kencang, kau Bam. Dia stop, tapi gue ngerti. Dia kemarin sempat pas olahraga sempat nyebut dikit, tapi dia udah nggak nyebutnya era. Dia kayak guideline gue sekarang lagi siap. Aku ngerti. Itu dia. Ya kita doakan ya semua orang waras. Okay. This is like a red thread, I think, dari semua teman-teman gue dan gue. Oke. Kita semua orang gesrek. Sumpah lo. Kemarin tuh ngomong siapa ya? Maaf ya, aku agak gesrek apa Ino atau siapa gitu. Gue kayak, kalau kau tidak gesrek, kita tidak berteman. Kau bener kau tidak bisa terlalu normal loh. Kayak normal tapi kayak ada sedikit kayak sakit loh. Iya. Gitu. Kayak oke, orgil gitu. Nah, teda. Non-negotiables lo apa? Non-negotiables gue tuh kebanyakan di komunikasi. Karena gue orangnya lumayan direct. So like, if lu direct sekali sih, kayak gak suka. Gue exact. Gak suka. Jor. emoji. Atau kayak, gemat mau gak? Enggak. Thank you. Atau kan kayak, gemat mau gak? Nggak nyaman. Biasanya aku lebih banyak di clock nggak nyaman daripada aku menyebut kau Bam. Itu dia. Kayak nggak nyaman. Ya, tapi communication is key, I think, with like anything. Meskipun gue sangat spontan orangnya, tapi I still need some type of like planning gitu. Yeah. If you can't, kalau gue nggak tahu intention lo, mau lo bohong, mau lo jujur, kalau gue nggak tahu intentionnya, gue nggak akan menyambut. Karena kayak ya udah, what's going to happen, esensinya apa? Yeah. As simple as like kayak tadinya kan Omat mau datang ke Omat lagi. Sorry Omat ya. Omat di rumah kupingnya aduh panas banget kuping. Omat, we love you so much lo ya be. Basically kayak tadinya mau datang sini, terus gue kayak terus dia bilang WFH kan ya, WFH. Terus gue kau Jakes dengan si Slebeo itu, mari kita makan. Dia bilang, aku udah nyaman lo di rumah. Ya sudah. Iya. And then dia komunikasi lagi, tapi aku tetap mau makan kalau Kamis atau Jumat. Oke, nanti kita atur waktunya. Itu nyaman loh, Be. Nyaman. Aku tidak bisa dengan orang yang itu menurut gue udah lebih dari bare minimum sih. Karena dia kayak, okay, I'm showing interest, like I would want to mau do this another day gitu. Iya. Rain check aja. Aku paling tidak bisa dengan orang yang misalnya aku bilang, ayo kita jalan jam 7 ya nanti malam. Oke. Itulah. Kemudian hilang. Terus aku kayak,
tidak ada interest sepertinya. Jadi kayak intentionnya juga kayak karena kayaknya gue tuh juga kita nggak ada tentang oke, ini bisa sih kayak bisa tentang kayak non-negotiables quite an iya, gue tuh juga salah satunya itu kayak kita kesini yuk gitu, and then kayak nggak ada follow up after that tuh gue nggak banget lagi, karena maksudnya kayak lo tuh mungkin orang tuh kadang nggak sadar kalau orang yang tinggal di Tangerang Selatan itu tuh butuh waktu untuk prepare perjalanan dandan itu dah kayak apalah segala macem perkakas. Jadi kalau misalnya model yang tiba-tiba nggak ada kabar kayak gitu-gitu tuh aduh. Ya itu gue mungkin kayak gue ada apa namanya meternya gitu, seberapa willing gue untuk tolerate itulah. Iya benar. KBBI ku itu termakan dengan gue suka sih kayak pertemanan kita tuh lumayan ini juga ya, lumayan komunikatif kayak and it shows kayak that you're in it, karena menurut gue it takes two to tango. Benar. Gak bisa kayak lo temenan sama orang tapi cuma kayak bertepuk sebelah tangan. Dan gitu gue bersyukur pertemanan kita tuh kayak kita tuh komunikatif. Misalnya kita kayak kemarin tuh kita mau dinner, kita masing-masing tuh ngasih tahu agenda masing-masing. Kayak Gemat ngasih tahu agenda, oke, kayaknya gue mau ke Cinere dulu, gue kayak udah ngasih tahu kayak gue pasti akan nge-gym dulu ya guys. Omat yang kayak oke, aku dari rumah gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada ajakan spontan yang lain, kita kayak udah tahu posisi di mana masing-masing. Dan juga setelah kegiatan kita mau kemana, itu kita juga komunikasi kayak gue mau kesini, misalnya kayak lo kayak gue mau kesini, kalau ada yang mau let's go. Terus gue misalnya kayak enggak, gue abis dari sini gue langsung pulang ya. Jadi kayak enak sih. Kayaknya itu non-negotiables gue juga salah satunya adalah harus agak sedikit over communicative sih. Over communicating is good when it comes to like plans ya. Iya betul. Soalnya kalau enggak ya kayak gue nggak bisa nebak apa yang di dalam kepala lu anjir. Kayak gue bukan dukun. I'm so sorry. I wish I was a psychic but I'm just not. Aduh banyak banget lagi orang-orang jaksel ini yang suka. Coy. Dan banyak banget yang kayak Oke, fine, gue ikut tadi, kasih tahu ya plannya gimana. Terus udah kasih tahu tapi dia hilang. Kan kayak itu gue nggak suka banget lagi. Lo kasih tahu dong kayak sorry bang, kayak Jor gue kemarin ketiduran or whatever, atau kayak Jor gue mager, itu nggak apa-apa. Jadi kayak we know what to expect daripada kita kejar-kejarin lo, karena kayak 99% of the time gue gak tau lo kayak gini juga, if I invite you, I want you to be there. Iya betul. Jadi kayak nggak asal ngajak gitu loh. And like if you say no, I can respect your decision. Just say yes or no, so I know what to expect. Kayak lebih kayak gitu sih. Like just respect people's time and kayak communicate. Dan kayaknya orang-orang, again, gue agak stereotyping, generalizing, gak semua orang, tapi kayak pergaulan gaul jaksel ini kadang tuh bisa kayak gini, gue bikin plan sama lo, tiba-tiba dia bikin plan sama yang lain, terus berharap untuk kayak digabungkan. Nggak bisa Maaf kayak gitu banget. sayang. Jujur kalau misalnya emang umur gue masih 23, gue bisa. Sumpah gue bisa. Karena kayak oh my god, like so many friends. Tapi kayak now I think because I'm like older, I reserve my energy to like what I expect atau kayak already plan gitu. Iya betul. But there's that. There's a reason why makin tua makin kecil juga sih circle-nya, karena you get to find people yang bener-bener match sama lo ya makin dikit. Which is like fine, karena kayak udah makin quality over quantity. Non-negotiables gue yang nextnya adalah kayak lu nggak apa-apa, lu jadi manusia tuh harus peka. Misalnya kayak gini. Itu dia. Gue tuh selalu tahu, misalnya kayak gini, kayak Gemat rumahnya jauh nih, BSD. Jadi every time gue ngajakin kayak misalnya ada acara seru keriaan malam, gue tuh infonya dari jauh-jauh hari. Whether or not lo kayak in or not, karena kayak gue tahu satu, lo jauh banget ke BSD, kedua you don't even drink. Gitu. Gue tuh paling sebel ketika kayak ada orang kayak udah tahu nih tipikal gue kayak gimana, tapi tetap aja masih ngajak ke sesuatu hal yang kayak you know that we won't enjoy di sana. Itu benar. Kayak come on now, gitu. That's true. I am willing to make some sacrifices. Kayak misalnya in a couple of days. Oh wait, no, it's tomorrow.
Omat bakal pergi ke tempat yang gue tuh sebenarnya kurang nyaman dengan situasi tertentu. Iya, betul. Kita spill aja, gue nggak nyaman di tempat fancy. Itu dia. Kalau lo melihat gue di tempat fancy, I'm sacrificing a lot. And I'm there just because ya karena emang gue pengen hangout aja gitu. So yeah, sometimes a sacrifice is like worth it. But sometimes lo juga harus ada keseimbangan dari kepekaan dan juga sacrifice menurut gue. Iya bener. Apa namanya? Jadi kayak agak gue tuh kadang soalnya kayak ada beberapa hal kayaknya lebih orang yang lebih banyak bisa nge-sacrifice diri adalah lo deh dibanding gue. Karena kalau gue tuh gue kayak we talked about this. Lo yang kayak kalau kebaikan deh kayak Iya, kayak Gabi. Gue bilang sama Gemat waktu itu. Itulah kau terlalu kau people pleaser itu. Karena gue kayak makin jujurnya setelah gue resign sih, everything happen setelah gue. A whole new world. Gue kayak, dan ini yang lu bilang kayak anjing lu makin Leo sih. Iya. Karena gue tuh kayak, coy ngapain lu misalnya? Sabar saya. Iya. Kadang suka kayak BTW tapi yang soal besok kita gue tuh sempet bilang sama Omat, gue kayak I'm in karena gue jujur gue kangen sama coffee ramnya dia. Tapi terus gue bilang sama dia kayak sama Omat, ajak Gemat kali ya. Terus gue bilang BTW Gemat tuh gak suka tempat fancy, intimidated. BTW juga kayak gitu. Terus keluarga. Terus gue tuh bilang sama, bukan intimidated, kalau dia kayak oh my god so fancy, dah gitu. Keluarga kayak wow so fancy gitu kan. Jadi gue tuh sempat bilang juga sama Omat kayak BTW tempat ini agak terlalu fancy. Jadi kayak kalau misalnya Gemat nggak mau, I'm still gonna come sama lo, it's fine kayak gitu kan. By the way kayak gitu sih. Cuman yang kayak gitu-gitu tuh gue ngerti kayak dia tuh mau ngajak lo karena he wants to hang out with you. Tapi ngecek juga lo mau atau enggak kayak gitu kan. Tapi yang ini tuh kadang tuh ada beberapa hal yang kayak orang ngajak tuh kayak coy, misalnya kayak gue tuh ngakak banget kadang kalau orang tuh ngajak lo buat party. Itu gue tuh yang bisa marah, maksudnya kayak gue yang bisa kesel kadang kayak coy kan lu tahu nih anak kayak gini ya, kayak buat apa? Terus musiknya juga kayak misalnya elu banget tuh. Wah, I think that's also like the main thing. Gue juga kemarin baru ngobrol sama Monik kayak gue seneng banget sekarang, even kalau gue backtrack nih dari tahun 2019 sebelum COVID lah, pre-COVID times, itu tuh gue kalau datang ke party itu pasti untuk mendukung teman. Iya, betul. Karena most likely Senin kalau gue ke Haji itu Bagas. Itu dia. Bagas, Jojo gitu. Kalau misal gue tau siapa yang main gue akan support. Bebop juga. Kalau yang main gue kenal misalnya kayak Karim lah, Najmi lah, Raffi Abelard atau Iksan, gue akan kayak hey, I want to support you guys. Jadi makin selektif gara-gara itu juga sih. Iya, benar. Jadi kayak, tapi kalau misalkan model tipe yang kayak party yang kayak juga atau acara-acara kehidupan malam yang I don't think she's gonna enjoy gitu. Terus gue kayak lu dan Gemma tuh orangnya komunikatif ya. Dia tuh akan ngasih tahu kayak gue tuh sukanya A B C D F G gitu. Jadi kayak kalau masih diajak juga kayak kau crazy. Gak apa-apa, berarti mereka kurang dekat. Betul, oh ya mungkin ya itu juga ya It's okay. Ngomong-ngomong dekat ya. Oh ya boleh silakan. Ini aku agak nggak ngerti jadi kau Oke, apa boy? Teman terlama versus teman. Ini yang tadi lo mention. Tadi deketnya tuh sedekat apa ya, Mat? Yang kenal lama atau yang emang kayak lagi deket sekarang? Oke. Lo lebih kayak apa ya? Lo lebih menganggap temen itu temen karena lo lama kenal atau karena lo deketnya tuh baru-baru ini tapi deket banget gitu. Oke. Ya ini kita bahas sedikit. Tapi I wanna add something to it. Oke. Bokap gue tuh selalu kagum gue tuh masih temenan sama teman-teman TK gue. Nah, Michelle dan Rachel. Di situ kita tidak sama. Iya. Gue tuh masih temenan sama mereka dan maksudnya kayak mereka tuh kita tuh tipe yang gue nggak tahu update terakhir lo apa, tapi I know your traits. Great. Gitu. Jadi kayak
apa namanya, Michelle dan Rachel itu tuh ada ketika gue tuh lagi Hofis parah. Nah, jadi setiap kali jadi ketika kayak gue misalnya lagi cerita tentang cowok gue, terus gue menyebut salah satu nama cowok gue, nama panggilan cowok gue, tapi gue tuh lupa, mereka nggak tahu. Mereka tuh kayak siapa lagi tuh? Terus gue kayak ini orang yang sama, terus kayak panggilannya beda. Terus kayak dia kayak oh gila. Terus gue kayak it's over babe. Jadi kayak teman-teman terlama itu tuh gue appreciate. Dan maksudnya I'm gonna be there for them if they need me. Itu tipe yang seperti itu. Apa namanya, dan mereka tuh tipe orang yang kayak kita jarang ngobrol, tapi kayak kalau misalnya kayak Michelle BTW support do cookies, thank you. Michelle misalnya need something from me, dia tuh kadang suka kayak do cookie lagi rilis, terus dia kayak kirim kayak kritik, please kritik gitu. I would do that for her. Atau kayak dia buka toko di mana, I would come to support her, kayak gitu. I will appreciate her. Tapi tertemen itu gue lebih appreciate sih, karena kayak bukan lebih appreciate, tapi kayak pasti ya fun over ke tertemen. Tapi teman terlama I still do appreciate kalau values-nya masih sama. Itu dia. Jadi kayak apa namanya, kalau even apa namanya, ada beberapa teman terlama yang values-nya tuh udah agak beda, ya udah gue kayak gak temenan lagi aja gitu. Kayak mundur pelan-pelan gitu. Tapi kayak we still good fam, we still good. Iyalah, no bad blood. Kalau gue sih udah pasti tertemen ya. Itu obviously. Itu gue terlama. Tapi teman terlama gue yang gue masih appreciate tuh asli cuma Michelle sama Rachel. That's asli crazy. Cuma mereka. Karena kayak kita udah 28 tahun berteman. Oh my god. Jadi kayak dari TK is crazy. Dari TK sih. Jadi kayak makanya pas gue bongkar aja di sini biar. Jadi pas Michelle nikah, gue datang kan. Rachel tuh mesti datang. Rachel nggak datang. Karena telat ngurus visa. Katanya. Tapi pokoknya urusan visa lah. Urusan visa, jadilah gue datang dengan pacarku lah. Baru kenal juga tapi gue kayak ya lo boyfriend duty aja sama gue kayak gitu kan. Terus kita ngopi lagi, terus gue nanya sama dia kayak gue ngomong gue sebenarnya kesel lagi dia nggak datang. Terus dia kayak udah. Tapi udah kita kayak we acknowledge aja. Tapi kayak we still love and appreciate each other karena itu udah 28 tahun aja. That's true. Tapi cuma mereka doang asli, sisanya yang lain ya udah gitu. Karena kayak mereka somehow ada kayak values yang masih sama gitu. Makanya I think that's why I still cherish them, karena setelah 28 tahun bersama masih core values-nya masih sama. Karena kan ada orang-orang yang kayak anjir tiba-tiba jadi orang yang berbeda banget nih. Ada aja sih yang kayak gitu. Gue kayaknya terlama juga cuma 2 deh. Dan terlama tuh kayak SMA, ngerti? Literally Kevin sama Alana udah iya benar. Yang lain gue kayak ya udah tahu aja gitu. Palingan kayak sapa-sapaan di IG atau gimana gitu. Sama teman terlama satu, teman kuliah gue Asrid, udah cuma itu doang. Teman kuliah gue ada teman apa sih namanya? Ring 1 gue tuh ketemunya di kuliah tahun akhir. Basically UK. Kayak kalau gue gak ke Newcastle, itu gue gak sama sahabat gue sekarang. Iya benar. And like I really appreciate it. Dari ini udah kayak, ngerti gak sih lo, kayak kita tahu values kita sama, tapi fase hidupnya benar-benar udah beda banget. Karena literally tadi kayak mereka kalau misalnya ngomong di grup chat udah ngomongnya suster, bayi, tapi hamil. masih appreciate gitu. Kita sih selalu support. Kayak apa ya? I guess that's when you know like that's your tribe. Tapi kayak exactly, dan kayak nggak ada jelas-jelasan. Nggak ada itu sama sekali, sumpah kita nggak pernah berantem. Kayak yang kocak adalah, jadi kayak kita tuh selalu ngomongin kayak teman-teman dari grup lain yang ada aja cekcok, ada aja drama gitu. Terus itu malah jadi kayak bahan omongan kita, seru kayak, kocak ya mereka bisa kayak gini kok kita enggak gitu. Kayak jangan dong. Iya kayak gue nggak bisa deh ngebayangin. Terus kita jadi kayak ngegosip sendiri kayak, kira-kira kalau misalnya kita berantem siapa ya? Kayak freak. Tapi kayak juga kayak maksudnya gue tuh appreciate beberapa my close friends juga kayak
nggak jealous dengan teman-teman yang gue yang sering lain, ketemu sekarang gitu. yang lain. They still kayak kita masih hangout bareng walaupun nggak sama kayak misalnya kayak Asrid itu tuh anaknya softball banget. Slay. Asrid tahu kalau dia Aries juga by the way. Dia tahu kalau gue nggak suka softball. Dia kayak ngajak 2 kali habis itu udah dia ngajak lagi. Makasih ya sayang. Kocak. Aku sukanya hardball. How crazy. Anyways, ini yang nextnya agak, ini kita harus speed up dikit kali ya. Iya boleh. Memang friend versus acquaintance, aduh ini jaksel. Enggak, menurut gue ini tuh Indonesia. Gue nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak misalnya, lo kenal ini nggak sih? Oh iya, itu teman SD gue. Kayak sebenarnya cuma sekelas, ngerti gak lo? Kayak kalau di bahasa Inggris itu kan ada kayak classmate, ada schoolmate gitu kan. Kalau di sini tuh semuanya teman. Jadi kayak terkadang tuh gue suka nggak nyaman kalau orang anggap gue teman mereka. Jorvi. Iya lagi. Jorvi kayak bukannya gimana ya, cuman sama I know nothing about you, like I'm not your friend. Jadi kayak I'm so sorry bro. Dan gak semua temen orang sekantor itu temen. Bener. Kayak kirain gak Faf. Kayak apa namanya, you can actually kayak berteman lo bisa berteman dengan orang sekantor. Bisa. Which is good. Kayak if you have that, kayak cherish that. And we're kinda like that. Iya benar. Iya benar. Dan juga sama kayak kantor lama kita juga, kita kan masih berteman. Oh iya benar. Beberapa orang di sana kayak gitu kan. Dan it's okay gitu. Cuman kayak nggak semua sih babes. Iya. Iya. See who resonates with you aja sih. Iya, nggak semua orang yang party sama lo adalah teman lo juga. Iya, dan kayak lo tuh boleh nggak maksain untuk temenan sama orang kantor atau orang yang lo work with gitu sih. Kayak apa ya? Iya, nggak usah. Karena maksudnya kayak it's nice to have like professional boundaries and personal boundaries. Jadi kayak ya udah seadanya aja. Benar. Jangan dipaksakan, karena ada aja sih yang kayak maksa banget kayak gue harus masuk circle ini karena ini circle lalala. Iya. Itulah. How do you know you get along with someone dan lanjut temenan? Ini udah di udah sih tadi ya. Ya kayak when I'm willing to sacrifice my energy for you, that's I think gue kayak okay, like you would do the same, kayak gue akan lanjut temenan. Iya. Yeah. Kayaknya gue kalau gue bisa ketemu sama lo lebih dari 3 kali seminggu deh. Ya benar. Itu tuh. Kayak gue pas awal-awal akhirnya hangout sama Ino. Jadi kayak awalnya Omat sama Gemat yang sering hangout sama Ino. Gue tuh nggak begitu sering, nggak tahu kenapa. Apa ya? Hah? Itu gara-gara apa ya? Lo tuh pokoknya kayaknya kalian datang event bareng. Terus iya benar, kita event bareng terus kayak Ino kayak kamu ke apartemenku nggak? Nah iya, dari apartemen itu kan kalian jadi hangout bareng. Yes. Terus gue tuh baru join pas dia pulang dari Surabaya. Yang kita makan Sushiro. Oh iya. Nah, makan Sushiro, terus Omat sama Gemma tuh udah warning gue kayak karena gitu energi gue highs, low. Jadi kayak emang kalau draining kabarin ya. Gitu, karena energi Ino tuh besar sekali. Itu dia. Lah ternyata gue sama dia kayak gayung bersambut. Ternyata bestie. Jadi kayak nah sejak itu tuh setiap kali Ino di Jakarta gue kayak langsung Ino kabarin mau kemana, pokoknya kayak Ino mau ngapain kayak gue temenin gitu. Ino mau FC, let's go. Ino mau apa, ayo let's go. Sumpah kayak one of these days kita akan tiba-tiba kayak mabuhay kita kesana. Mau banget. Kita nonton Cat's Eye bareng loh. Kemarin kan gue makan grilled adobo, terus dia balas gue. Si Ino balas gue apa namanya, itulah kau Filipina. Terus gue bilang inilah aku latihan lidahku. Inilah aku melatih lidahku dengan kusin Filipina sebelum aku berkunjung. Itu dia. Oke. Itulah tongkrongan type. Trio, geng atau paguyuban. Gue bener-bener mengira banget nih gue bisa banget teman paguyuban. Ya kayak rame, kayak 10 orang gitu. Kayak rame banget. Gak bisa aku, energiku tidak cukup lah, Vai. Iya, itu aja kita gabungin beberapa orang perwakilan dari beberapa circle. Masuk ke grup aja gue bilang sama Gemat DM Instagram aja biar low commitment. Iya, low commitment anjir, karena kayak aduh ntar draining gimana lo, Vai. Itu dia. Yeah. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa dari dulu gue tuh pernah geng berlima.
tapi ujung-ujungnya pasti yang paling deketnya tuh 3 orang, kayak bertiga. Kayak selalu bertiga gitu. Dan bertiga gue rasa tuh kayak it's nice karena kalau lo misalnya yang satu capek, lo kayak tetap punya teman yang satu lagi. At least kayak di case gue ya, emang lagi drain nih, Gemat at least punya Omat. Iya bener. Omat punya Gemat. Misalnya Gemat lagi kayak, kadang ada masa dimana Gemat kayak misalnya lagi sakit, gue capek dengan dunia, aku mau di BSD aja. Omat ada gue. Iya. Gue jadi ada satu TikTok yang kayak I love being in a trio because when my social battery is 0, they can yap. Iya, dia kan ya bener. Dan itu kita bertiga. Jadi kadang kayak ada momen dimana misalnya kayak kita bertiga naik mobil, Omat sama Gemat energinya udah wah segala macam, gue di belakang main TikTok. Terus nanti Omat biasanya ngeceknya ya, Mat, pre, terus gue coba gitu, pre, gitu. Itulah. Kayak, aku akan join once aku ngecharge. Bentar ngecharge dulu ya guys. Makanya ini penyebab kenapa Powerpuff Girls ada, kenapa Destiny's Child bubar sih. Itulah. Tapi tetap mereka bertiga tetap disatukan kembali lagi. Kita lagi Aceh itu dengan kencang. Itu dia. Apa namanya? Apa lagunya dia? Berjalan tanpa kaki. Berlari tanpa kaki. Oh iya. Kayak mana lo ya, we? Mais Ino. Iya, tapi gue sangat bersyukur sih dipertemukan dengan teman-teman yang would stick with you together, and I think like you gotta appreciate that kalau misalnya lo ada. I acknowledge that some people nggak punya teman somehow. Dan I think hal yang seperti itu kayak ya it's sedih. Kadang kayak gue tuh suka kayak dapet dulu sih pakainya pas gue SMA gitu atau kuliah, kayak ada juga orang yang kayak kamu seru ya punya teman, gue nggak punya teman soalnya kayak gitu. Jadi disitulah kayak waktu itu tuh karena gue tuh dulu milih-milih banget, gue tuh even ngobrol sama siapa, halo sama siapa ya gue milih-milih banget. Wow, she's exclusive like that. Bukan kayak VIB. WTF dong, very important. Iya banana. Karena energi gue tinggi banget, low banget, jadi gue kayak itulah salahnya. Mestinya yang komentin adalah emosiku, energiku. Yang ku jaga orang, yang ku siapa. Iya. Nah, tapi sejak ada yang ngomong kayak gitu sama gue kayak, nggak boleh kayak gitu ya, kayak gitu. Akhirnya gue kayak berusaha berteman dengan banyak orang sampai akhirnya gue tahu kadang ada orang nggak punya teman karena apa. Terkadang memang suka seperti itu ya. Kadang kayak it's not the world against you, it's just you against the world. Yeah, I'm so sorry. Like you gotta look in the mirror. Sometimes it's like that, literally. Kayak karena dulu ada banget momen kita sempat ngebahas kayak BTW pertemanan kita adalah Omat, Gemat atau gue kalau kita kenalan sama seseorang kita tuh cerita kayak kemarin tuh gue kenalan sama orang ini. Gitu kan. Kayak masukin database aja, masukin database. Terus kita sempat bahas kayak nih orang nggak punya teman. Ya. Sampai kayak satu titik di mana kayak Gemat, I cannot understand why DM. Gue kayak Iya. Gue severe kompleks nggak ya gue? Karena gue tuh kayak zaman gue SMA tuh I was friends with everyone, and when you're friends with everyone that means you're friends with no one basically. Jadi kayak gue floater, terus gue mencoba untuk temenan sama satu orang yang literally nggak temenan sama siapa. Terus gue kayak halo, ayo kita hangout bareng. And then lama-lama kebuka gitu orangnya kayak apa, gue kayak damn, gue juga gak mau temenan lagi malu. Iya, tapi Gemat tuh orang yang itu again kayak sacrifice. Lo tuh lebih sacrificing gitu ke orang lain, gue sih kayak gitu. Kayaknya I just have a lot of faith in people sih. Iya, itu sih. I think that's why. Itu dia. But yeah, I wouldn't be myself if I wasn't like that. Itulah, kalau kita nggak kayak gini nggak ada dinamika sebuah salmon gila ya teman-teman ya. Itu juga forever cherish sebuah salmon gila and friends. Great, thank you. Salmon and friends. Itu dia. Crazy. Kalian punya nggak sih kayak cerita pertemanan yang lumayan unik? Karena gue yakin banget di banyaknya manusia di dunia ini yang aneh-aneh pasti ada di Indonesia. Belum lagi.
Belum lagi rebutan cowok. Yo! Oke, enggak, itu gue enggak akan bisa. Enggak boleh. Sebelum mengakhiri kayak tips ya. Tips boleh sih, lucu sih. Gue kasih tips. Tips dari gue adalah 1, kau kalau mau membangun geng, pastikan selera laki-laki berbeda gitu. Apalagi kalau kalian semua feminin. Betul. Atau perempuan ataupun feminin. Kalau preferensi manusia kalian sama yaitu laki-laki, pastikan berbeda. Karena jangan sampai ada perebutan menghancurkan. Karena again, chicks over dicks ya, teman-teman. Period. Mungkin ini penyebabnya kenapa Mas Adam. Dia lagi kalau aku bersama dia kita semua berantem, kau bab. Jorvi ya, enggak, kita semua tuh ada kayak hidden grudge aja. Kayak that's Jor lo be. Itu akan terjadi. Sorry. Kalau kau tips on friendships? Tipsnya just menurut gue sih be empathetic. Anjir, serius banget. Tapi menurut gue kalau lo nggak bisa berempati sama orang yang you genuinely enjoy like spending time with, then ya udah kayak nggak akan keterusan sih temenan itu akan agak sulit. Harus banyak empati dan kayak again like sacrifice is important karena itu juga nunjukin kayak how committed you are to this friendship, because friendship just like any ships in this world it takes work. Betul. So kalau misalnya ada masalah please omongin, communication is key. That's it from me. Yang terlalu daging, aku terlalu daging hari ini. Gak apa-apa, akulah bumbunya. Selera laki-laki kalian harus berbeda. Thank you. Thank you for watching this episode. And see you next week. Bye. Harmoni.